ada orang yang tidak bismi rabbik, ya, orang yang bersikap, orang yang membaca bukan karena Allah tetapi karena nafsunya, ya, karena yang lain, pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya Iqra bismi ghairi rabbik. Orang yang seperti ini ada dampaknya, ya. Ingin mendapatkan harta tapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa dampak dari Iqra bismi ghairi rabbik, ya, membaca bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, meneliti dan akhirnya hasilnya, ya, merugikan banyak masyarakat, merugikan banyak orang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi allama bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul la ilaha illallah tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang memberikan hidayah, kekuatan, iman, ketakwaan kepada kita. Hanya Allah yang berhak memberikan keimanan, tauhid, ya, sehingga kita pada pagi ini bisa sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, luar biasa. Dari sekian juta orang, ya, banyak orang yang tidak bisa menghadiri sholat subuh ini dalam rangka untuk membuktikan kita adalah orang-orang yang hambanya Allah, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah senantiasa selalu memberikan petunjuk bahwa kita ini makhluk hidup yang tentunya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemarin ada jamaah yang sudah wafat, meninggal. Subuh di sini 6:30 sudah wafat. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan husnul khatimah, yang memang sudah istiqomah untuk sholat subuh, ya. Mudah-mudahan kita semuanya sampai akhir hayat kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan karunia Allah, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Jamaah rahimahumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas mengenai Iqra bismi rabbik, ya, membaca atas nama Allah, atas nama Rabb, ya. Jadi kita bertindak, ya, bersikap itu bismi rabbik, ya. Ini wahyu yang pertama yang akan merubah peradaban itu sebenarnya, ya. Tapi banyak yang belum paham, belum memahami, ya. Bagaimana Iqra bismi rabbik itu dampaknya akan melahirkan pencerahan tauhid dengan kesadaran. Nah, ini sebagai Rabb, ya, sebagai pencipta, sang pencipta, Al-Khaliq, ya, sebagai Akram, ya, yang mulia, ya. Lam ya'lam, manusia sebagai diciptakan makhluk. Nah, konsekuensinya adalah bahwa manusia ini beribadah satu-satunya hanya kepada Allah, karena manusia ini diciptakan makhluk, ya. Kemudian manusia ini hakikatnya adalah, ya, lam ya'lam, tidak mengetahui alias bodoh, ya.
sedangkan Allah adalah Maha Pandai, ya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tidak bismi rabbik, ya. Orang yang bersikap, orang yang membaca bukan karena Allah tetapi karena nafsunya, ya, karena yang lain, pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bekerja bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini ada. Namanya Iqra bismi ghairi rabbik. Orang yang seperti ini ada dampaknya, ya. Ingin mendapatkan harta tapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengikuti, ya, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa dampak dari Iqra bismi ghairi rabbik, ya, membaca bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, meneliti dan akhirnya hasilnya, ya, merugikan banyak masyarakat, merugikan banyak orang, ya. Yang pertama adalah perilaku, ya, dampak dari Iqra bismi ghairi rabbik itu adalah ananiyah, egoisme, ya. Ada orang yang memang ananiyah, egoismenya, ya. Apa itu ananiyah? Ananiyah adalah pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri, ya. Ini namanya ananiyah. Tidak peduli dengan orang lain, ya, jelas, ya. Egois, ya, egois, ya. Tidak peduli dengan orang lain, ya, itu. Ya, orang lain selalu dikorbankan, ya, ingin bahagia mengambil kebahagiaan orang lain, begitu, ya, egoisme namanya. Ini bertentangan dengan pribadi tauhid, ya. Dalam Quran surat Al-Mu'minun disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun, ya. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsu mereka, ya, pasti binasalah langit dan bumi ini, ya, dan semua yang ada di dalamnya. Kalau kebenaran itu, ya, menurut dirinya sendiri, menurut nafsunya diri sendiri, ya, maka sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu, ya. Ini sifat ananiyah atau egoisme, ya, artinya mementingkan diri sendiri, ya. Kebenaran itu menurut dirinya sendiri, menurut nafsunya, ya, bukan kebenaran menurut Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin, ya. Kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian ragu-ragu, itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ananiyah itu, egoisme itu menjadi kegelapan di hari kiamat itu nanti, ya, egoisme, ya. Ya, di dunia ini, ya, egois. Di akhirat nanti menjadi kegelapan, mementingkan dirinya sendiri itu, ya. Itu dampak dari bismi ghairi rabbik, orang yang membaca, orang yang berperilaku, orang yang berpikiran bukan karena dituntun oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua dampaknya adalah asobiyatul jahiliyah. Asobiyah itu sangat bahaya memang, ya. Asobiyah golongan, asobiyah kebangsaan, asobiyah diri sendiri, wah itu, ya. Atau disebut dengan fanatisme jahiliyah. Fanatisme jahiliyah adalah sikap fanatik terhadap suku atau keturunan dengan memandang rendah pihak lain, ya. Oh gitu, sukunya suku Jawa misalkan, suku yang lain rendah, itu gak boleh.
Kalau bangsa yang hebat, bangsa yang lain rendah, itu namanya fanatisme jahiliyah. Ya. Larangan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu. Mereka monopoli kebenaran sekalipun mereka tidak benar. Itu namanya fanatisme golongan, fanatisme jahiliyah itu, ya. Ini jelas larangan keras, ya. Sikap fanatik ini sangat bertentangan dengan pribadi tauhid, sama dengan di atas, ya. Bertentangan dengan pribadi yang bertauhid, ya, yang memandang bahwa semua orang sama derajatnya, ya. Kalau pribadi tauhid itu semua orang sama, ya, derajatnya, ya. Yang tinggi derajatnya adalah orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa, ya. Bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, ya. Itu namanya sikap, ya, asobiyah jahiliyah. Nah, itu dampak dari sikap bismi ghairi rabbik tadi, ya. Yang terakhir adalah hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah, ya. Ya, di dalam Quran surat Al-Fat surat yang ke-48 ayat yang ke-26 disebutkan, idza ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wah, ini hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah, ya. Sombong sendiri sudah tidak boleh, apalagi ditambah dengan sombong jahiliyah, ya. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, ya, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Intinya tidak boleh sombong dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah yang sombong, sombong yang jahiliyah. Itu orang kafir gitu, ya. Ini dari dampak orang yang, ya, bersikap, berpikir, ya, membaca bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dampaknya begitu, ya. Banyak dampaknya itu termasuk mengajak pada jahiliyah, ya. Ayo ngajak, ayo, keplek, ayo keplek, keplek apa itu? Itu namanya mengajak jahiliyah, ya. Ayo ngombe-ngombe, ayo ngombe apa itu? Ya. Ngombe air aqua dawa putih. Itu namanya mengajak-ngajak jahiliyah, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.